Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Mungkin untuk selanjutnya Ustaz, ini terkait fenomena juga Ustaz. Jadi ada sebuah istilah yang baru lahir namanya Wahabi lingkungan Ustaz. Jadi Wahabi lingkungan ini didefinisikan sebagai seseorang pihak-pihak yang terlalu kritis terhadap kerusakan lingkungan dan berpegang pada data ilmiah itu dianggap terlalu tekstual atau kaku dalam melihat isu pembangunan. Dan mereka dituduh untuk menghalangi kemajuan. Padahal menurut data dari konteks ini itu sudah melampaui ambang batas kerusakan yang mengkhawatirkan. Bagaimana menurut Islam sendiri melihat fenomena ini menurut antum dan juga menurut Islam, khususnya dalam konteks kita sebagai muslim, sebagai khalifah di bumi untuk menjaga amanah lingkungan Ustaz? Sudah kehabisan istilah ini. Apa hubungannya Wahabi dengan lingkungan gitu. Tapi saya melihat ini kembali kepada pengucapnya sendiri, ya. Dia pada saat mengucapkan itu karena terlalu kontekstual atau tekstual, bahasa begitu ya. Seakan-akan memang teman-teman kita yang membela supaya tetap mempertahankan keasrian bumi, tumbuh-tumbuhan. Ini berarti kontekstual sekali atau tekstual sekali sehingga tidak mengikuti perkembangan. Ini sebenarnya ini sedang membahasakan tentang diri si pengucap itu. Berarti dia tidak peduli dengan hal-hal semua ini. Ya kan gitu. Harusnya kan orang peduli. Mana yang harus dikelola, mana yang tidak boleh dikelola, mana yang harus dibiarkan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti itu. Jadi ini kekeliruan. Bagi saya ini hal yang tidak perlu dibahas gitu ya. Orang mau menggunakan istilah apapun terserah ya. Konsep-konsep atau kata-kata yang dikatakan dari dasarnya dari orang Syiah, istilah Wahabi itu terus dikembangkan dengan umat seperti momok yang menakutkan. Apa itu Wahabi? Ini live, mikrofon ya. Antum bisa dengarin, cerna pakai akal sehat. Apa yang menakutkan antum di sini? Wahabi itu momok menakutkan. Membuat antum membunuh orang. Atau misalnya mencuri harta orang. Atau antum pulang dari sini antum lebih merasa dekat dengan Allah. Nah itu yang selalu diserang, yang kemurnian yang mereka katakan kontekstual itu kemurnian kepada nas Al-Quran dan Sunnah, itu yang dianggap kaku. Padahal kita menganggap ada kemurnian. Kalau saya secara rasional ya, saya kalau punya perusahaan, alhamdulillah Allah mudahkan saya punya perusahaan, saya menerapkan sebuah SOP di kantor. Saya sebagai pemilik perusahaan, saya sangat suka kalau pegawai saya jalankan sesuai dengan SOP. Dan saya tidak suka kalau ada staf saya, kalau saya pribadi ya, staf saya yang punya inisiatif mengubah-ubah SOP semaunya sendiri. Misal saya buat masuk jam 7:30 pagi, keluar jam 5 sore. Lalu ada pegawai bilang, sudahlah saya masuk jam 9 aja. Dia mau langgar, dia semaunya sendiri gitu kan. Dengan alasan ini pemilik perusahaan terlalu kaku. Ya saya keluarin lah. Kan itu. Ya. Kenapa harus yang kaku sebenarnya siapa ini? Ya. Yang kaku sebenarnya siapa gitu. Ya. Sehingga dengan membawa istilah kekakuan itu atau terlalu tekstual itu kepada seluruh hal. Ini lama-lama kalau dikembangkan apapun nanti bisa ke situ. Ya. Jadi walaupun sampai merusak bumi, menjual negara kalau perlu gak masalah. Ya. Jangan seperti Wahabi yang terlalu kaku. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau gitu-gitu enggak usah dihiraukan teman-teman sekalian. Ya. Anda bisa cerdas, cerna dengan akal cerdas gitu. Ya.